kripto ya. Kalau forex beda banget sama trading kripto yang cuma satu arah. Oh iya, jadi forex itu derivatif ya. Jadi kita tidak harus punya asetnya. Oke, balik lagi dengan saya Hendrik Susanto di channel Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita sedang berada di PIK Pantai Indah Kapuk bersama dengan rekan trader kita, dengan Bapak atau Mas. Panggil Henry. Panggil Henry, iya. Oke. Jadi Henry ini seorang trader aktif ya. Dan tiap hari. Sejak kapan sih tahu tentang trading khususnya forex? 4 tahun yang lalu mungkin belajar. Oh iya. Awalnya langsung dari forex atau mungkin dari pair atau komoditi atau semacamnya gitu? Awalnya sebelumnya sih pengen banget mengolah uang, ibaratnya kalau di tabungan kan nggak ngembang nih, ibaratnya kan. Jadi cobalah cari investasi lainnya seperti reksadana dulu cobain, dan nggak tahu kenapa sebelum COVID itu ketemu sama trading. Oh ya. Nah, dimulainya dari trading kripto. Dari entah berjalan setahun, 2 tahun baru nyoba ke forex lah. Dan ya menurut saya sama aja, maksudnya technical analisisnya ya itu aja gitu yang saya pelajarin di awal. Ya meskipun agak sedikit puyeng ya. Puyeng dalam arti apa nih? Puyeng dalam ya, kalau di trading tuh ada kayak harus pelajari candle dan candle dasarnya, SNR pastinya supply resisten ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Yang di sini nggak mungkin sebulan 2 bulan langsung kayak paham nih ya, pasti harus ngalamin rugi juga dulu ya. Sempet kayak down lah ya, karena udah coba belajar sana sini tetap kayak wah kok kenapa nggak profit nih, karena rugi mulu nih ya gitu. Alhamdulillah sih berjalan berapa tahun jadi kayak konsisten gitu, kayak alhamdulillah iya, jadi sekian sebulan rugi segini, untungnya lebih banyak untungnya gitu. Jadi intinya kalau rugi di awal itu wajar ya di dalam trading? Yes, betul. Kalau rugi di awal tuh emang wajib sih menurut saya. Harus ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau coba, mending pakai modal yang kecil aja. Kecil ya. Dari modal minim aja kalau bisa. Karena benar di pertama di awal itu nggak usah berekspektasi terlalu tinggi kalau akan trading. Karena pasti kalian bakal ngerasain kerugian ya gitulah. Daripada trauma ya kan? Iya, kalau awalnya memang jangan terlalu berekspektasi, karena kalau kita berekspektasi kita harus siap-siap untuk sakit hati. Betul. Apalagi nggak sesuai kemampuan ya, di luar kendali itu udah aduh parah. Pernah ngalamin kerugian yang dimana pernah berhenti atau rehat trading? Rehat ya. Dan selama rehat itu apa yang dilakukan gitu? Mencoba kayak belajar, tapi nggak setiap hari ya, masih belajar tapi cobain investasi yang lain yang agak lebih aman ibaratnya. Kalau trading kan mungkin lebih resikonya lebih tinggi ya daripada investasi lainnya. Jadi coba-coba investasi ke tempat lain sampai ngumpulin kayak mentalnya. Mentalnya lebih siap lagi baru terjun lagi. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi udah biasa, mau kalau rugi juga trading di rugi ya udah kayak biasa aja, udah emang hari-harinya begitu. Oh iya. Intinya nerima lah. Tapi sekali trading bukan satu pair doang kan? Enggak. Ya jadi nggak mungkin juga kita trading di 10 pair 10-10-nya rugi gitu kan? Iya. Jadi sehari kalau trading forex mungkin ada yang namanya trading plan kalau saya sendiri. Ada trading sehat lah ya, jadwal trading. Kalau sehari itu harus open posisi berapa gitu. Dan itu harus konsisten sih, nggak bisa kayak asal-asalan. Dan harus ada batasan profit sama lossnya juga. Oh ya, jadi batasan bukan cuma loss tapi profit juga ada batasannya. Wajib. Karena jujur ya, manusia kan nggak ada puasnya kan. Iya. Apalagi dulu pas awal-awal trading juga pas profit nih, kok gampang banget ya profit di sini gitu. Iya. Nah, serahkan terus. Padahal alhamdulillah harusnya tuh udah profit segitu tuh menurut saya udah benar-benar besar. Tapi ya keterusan ya gitu, rugi akhirnya hilang. Jadi harus ada batasan lah kalau mau trading dimanapun itu. Oke, Mas Henry ya. Jadi kita kan sudah siapkan juga beberapa pertanyaan, tepatnya 10 sih, agar mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu teman-teman yang di luar sana yang masih belajar tentang trading khususnya forex. Intinya adalah kita berbagi dengan teman-teman yang di luar sana gitu tentang pengalaman kita gitu. Mungkin
bisa dijelaskan juga yang pertama itu adalah bagaimana pendapat Mas Henry ini tentang strategi trading harian dengan modal awal yang terbatas? Yang pertama, tentuin waktunya. Jadi sehari itu mau berapa kali? Jangan kayak dalam waktu barengan itu langsung open posisi berkali-kali. Maksudnya satu pair apa beda pair? Beda pair. Beda pair. Kalau saya sendiri mungkin beda-beda ya dari teman-teman. Kalau saya gaya trading saya tuh sehari ada 3 kali sesi ya, pagi, sore, malam. Oh ya, jadi Asia, London sama US. Iya, ya pagi, sore, malam, dan sehari itu open posisi bisa minimal 2-3 kali. Minimal 2-3 kali. Tapi emang tiap hari pasti ada aja momen untuk entry gitu. Apakah kadang satu hari ditungguin nggak ada dan nggak trading gitu dalam hari tersebut? Alhamdulillah sih belum pernah kayak gitu ya. Mungkin di jam sesi kadang seharusnya pagi ini ada market yang bagus buat di trading kan. Kadang tuh kurang bagus. Kalau candlestick kan lagi jelek nih, ya udah berarti nunggu sore. Jangan dipaksain pokoknya. Karena kalau dipaksain bahaya juga ya kan kalau asal-asalan. Kalau menurut saya ya lagi galau marketnya. Nah, nggak jelas mau ke atas apa mau ke bawah. Betul. Kita nggak ada sinyal-sinyal yang kuat lah buat naik ke atas atau ke bawah. Soalnya kan beda sama trading yang kripto ya. Kalau forex beda banget sama trading kripto yang cuma satu arah. Oh iya, jadi forex itu derivatif ya. Jadi kita tidak harus punya asetnya terlebih dahulu untuk bisa menjual. Beda dengan kripto. Betul. Jadi kalau kripto kita harus beli dulu baru bisa jual. Iya, satu arah. Makanya Puy akan nungguin terus nih market kapan naik ya. Puyang nungguin, cuma kalau kita analisa dan bakal turun gitu, nyesel kalau kita nggak punya asetnya. Kita nggak bisa jual. Betul, kadang gitu. Kadang kalau wah mau naik nih, beli nggak ya, enggak, ternyata udah naik. Dan pas kita analisa dan kita yakin gitu bakal turun, tapi kita nggak punya asetnya, apa yang mau kita jual gitu. Dan ternyata memang benar turun. Terkadang harus berani ngambil resiko sih. Harus ngambil resiko tuh harus berani, nggak bisa kayak ragu-ragu open posisi. Kalau udah pasti ini bakalan kuat ibaratnya mau naik, ya langsung open posisi. Jangan kayak nanti nanggung nggak gitu. Karena nanti lama-lama malah ketinggalan momen kalau ke saya gitu. Nggak nunggu sampai dia pullback atau konfirmasi gitu langsung entry. Kalau konfirmasi biasa ada pendukung-pendukung. Kalau saya kalau nggak pakai konfirmasi berarti saya harus lihat market ke belakang riwayatnya nih. Kalau pendukung-pendukungnya juga mendorong dia untuk naik ke atas atau ke bawah, saya open posisi berani meskipun nggak ada konfirmasi. Beda cerita kalau marketnya di belakang lagi jelek nih, tapi pas di akhir-akhir nih tren kayak mau pembalikan, entah itu penurunan atau naik, ya udah langsung saya open posisi. Konfirmasinya pas kuat dia naik atau ke bawah, ya udah saya open posisi langsung di situ. Mungkin teman-teman di sini pakai stop loss kali ya atau take profit, karena saya kan tipe pemantau market ya. Iya. Jadi ada satu hal yang dimana saya tuh jarang banget pakai yang namanya stop loss atau stop profit. Emang harus wajib sih pakai ya. Ibaratnya kita lagi kemana, ya kan kita nggak tahu apa-apa nih. Jadi wajib. Kalau saya sih nggak. Kalau saya kan di rumah mulu, kerja juga di rumah, jadi trading juga di rumah. Ya udah jadi saya pantau terus tuh sembari kerja kadang gitu. Iya sih, kadang banyak juga yang nyesal gitu. Kok kita udah take profit di sini, ternyata harga masih naik juga. Nah, iya. Kalau misalkan sesuai sih enak gitu, begitu take profit turun gitu. Alhamdulillah. Iya kalau take profit, kalau minus. Iya, itu dia. Oh iya, bisa dijelaskan kenapa penting untuk memahami analisa pasar, membaca arah pasar. Iya, sebelum kita melakukan trading gitu. Pertama biar nggak tebak-tebakan ya. Nanti masuknya ke judi lah ya kalau kita trading tebak-tebakan. Pentingnya jadi kita tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Ya kan ketika kita open posisi nih, mau buy atau sell, kita bakal tahu nih arahnya mau kemana. Kita juga bisa nentuin take profitnya, stop loss-nya. Jadi biasanya ada kayak konfirmasi naik dan juga ada pembatalan harga. Oh iya. Jadi kalau kita udah bisa nih memahami technical analysis, kita open posisi, kita udah yakin dia bakalan naik atau turun 100%. Nah, tapi ada di mana momen dia ternyata malah berbalik arah lagi. Nah, sebenarnya analisis kalian itu nggak salah. Biasanya tuh ada namanya pembatalan harga, yang dia pembalikan lah ya kan, nggak jadi ke atas. Nah, makanya kita butuh yang namanya stop loss. Oh iya, tadi kan berarti tidak menempatkan stop loss, tapi mungkin lebih ke arah alarm saja gitu. Jadi pada saat harga sudah turun berapa banyak itu baru kita, berarti stop lossnya manual gitu. Stop lossnya kalau saya mantau, mungkin kalau kerja di rumah terus nih, emang saya layar udah saya pantau terus. Ibaratnya saya tahu nih kapan dia batasan untuk stop loss, kapan untuk stop profit. Tapi kalau kayak keluar baru saya setel, ya kayak alarm gitu sih. Tapi kadang ada otomatis kayak
tutup posisi. Biasanya begitu, langsung tutup. Ya, jadi kan kalau kita ketik itu namanya hard stop loss sama hard take profit kan. Berarti betul. Kita menggunakan stop loss gitu. Iya. Jadi semacam alarm begitu. Harga menyentuh level sekian kita exit dari pasar. Iya, langsung otomatis. Oh iya. Jadi menyoroti si alarm stop loss dan alarm take profit ini gitu. Bisa diterangkan lebih lanjut. Terutama dalam day trading ya. Trading harian. Trading harian. Biasanya saya main di time frame 1 jam. Time frame 1 jam? 1 jam sampai 4 jam atau maksimal 1 hari. Saya lihat. Yang penting searah sih marketnya. Top down apa bottom up? Jadi dari kita ngelihatnya dari yang time frame besar dulu ke time frame kecil atau time frame kecil ke time frame besar? Kalau saya time frame kecil, seperti minimal 1 jam dulu. Oh iya, berarti bottom up ya? Iya, 1 jam baru ke yang besar 4 jam atau 1 hari. Karena kan saya trading lebih suka jaman ya. Soalnya udah pernah nyoba trading kayak harian, emang bukan gaya sendiri sih. Iya. Bukan gaya sendiri kayak nggak sesuai lah. Ya udah saya pindah ke 1 jam ya, emang nyamannya lebih di 1 jam. Nyamannya di 1 jam, berarti analisa di 1 jam untuk baru mencari konfirmasi di time frame yang lebih besar. Iya betul. Kalau untuk stop loss sendiri, makanya kalau saya main di 1 jam nggak terlalu berguna buat saya kalau pakai SL atau stop profit. Kecuali kalau emang nih kita mau open posisi dan ternyata marketnya ini nih nggak sesuai sama yang kita perkirakan gitu. Ibaratnya sampai kapan dia bakal menyentuh harga yang kita inginkan. Jadi makanya kayak setel stop profitnya atau stop loss baru saya di setel di situ. Kalau ibaratnya sesuai sama perkiraan saya untuk ke depan beberapa jam baru saya nggak pakai stop loss atau stop profit. Tapi kalau untuk kalian mungkin harus ya wajib dipakai, apalagi yang baru mulai trading. Karena serakah itu nggak bisa dikendalin, susah. Kalau kalian mau kendalin bisa, tapi jangan sampai, menurut saya sampai sekarang pun saya susah buat ngendalin itu. Kadang ya profit lagi diem, profitnya gede banget, masih kurang, tiba-tiba down. Ya, tadinya udah biru jadi merah. Nah, mending udah berapapun profitnya, yang penting udah ada presentasi berapa persen kalian mau profit, udah jual aja. Meskipun market saat itu masih bagus buat naik, ya udah dia jual dulu baru kalian open posisi lagi nanti pas dia udah ada konfirmasi buat naik atau turun. Ya, tapi balik lagi tergantung trading plan kita juga sih. Kalau trading plan kita emang mau nargetin panjang, ya udah tungguin aja. Iya, ada yang 1 hari, ada yang seminggu ya, sebulan kadang ada, tapi nggak cocok aja gitu di saya, udah pernah kayak gitu. Ya mungkin buat Mas yang mantengin pasar sih ya nggak cocok, tapi kalau saya yang sambil kerja gitu ya 1-3 bulan malah. Iya. Waduh, masih kuat ya nantengin. Kalau saya nggak greget, saya greget ngeliatnya. Soalnya nggak dipantengin juga. Iya sih. Iya. Jadi kita analisa 1 bulan, 3 bulan ke depan naik, ya udah kita cari action price-nya, kapan waktu entry yang tepat, ya udah tinggalin aja. Jadi paling pantau seminggu sekali buat ngelihat pergerakannya gitu. Cuma sekali. Ya untungnya berapa persen atau ruginya berapa persen gitu. Kalau nggak sesuai? Kalau nggak sesuai kita cut. Tapi kalau sesuai kita tambahin lagi lotnya. Oh gitu. Enak ya? Sepertinya ketahuan ya, profitnya lebih besaran mana. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan ya. Bagaimana sih cara menentukan momentum yang tepat, apalagi momentum dan pair yang tepat untuk ditradingkan dengan trading harian ini ya? Oh, maksudnya open posisi kali? Jadi menentukan ya momentumnya yang pas gitu. Yang pas. Biasanya kalau saya trading buka market, yang pertama saya lihat marketnya dulu, lagi kuat tren naik atau tren turun atau sideways nih. Oh iya. Ya kalau sideways mungkin saya tinggal skip, saya cari lagi. Setelah nemu market yang kuat naik atau turun, baru saya cari konfirmasinya. Yang tadi Mas bilang, entah itu kuat naik atau ke bawah. Setelah itu saya akan open posisi di waktu atau time 1 jam itu ketika udah selesai ngecek time frame 4 jam 1 hari. Nah, tapi lebih enak kalau searah marketnya. Kita lihat di 1 jam, 4 jam atau 1 hari itu ternyata searah kuat naik atau kuat turun, itu paling enak banget. Paling enak banget, tapi jarang banget. Nah, ya jarang banget. Tapi kalau nemu langsung open posisi saya. Yang banyak di situ. Langsung open posisi buy. Biasanya nggak sampai lama sih. Kalau saya trading sejam itu nggak sampai sejam pun kayaknya udah profit sih. Udah hijau. Nggak terlalu lama. Nah,
Malah kalau dilamain bisa merah lagi. Nah itu, makanya saya suka tuh mantenginnya karena gitu. Kadang merah, kadang hijau, kayak ada momen sendiri, deg-degan gitu, resikonya. Oh ya, balik lagi tentang konfirmasi ya. Pada saat kita sudah menemukan ide trading ya istilahnya ya. Jadi ide trading itu harga akan naik atau turun gitu. Dan kita menunggu konfirmasi gitu. Bisa beri contoh nggak konfirmasi seperti apa gitu yang paling bagus untuk kita entry-nya? Kalau bagi saya ada yang namanya kalau untuk naik atau turun sinyal kenaikan atau sinyal ke bawah, ada yang disebut support sempurna atau resisten sempurna sih. Nah, seperti apa itu support sempurna dan resisten sempurna? Support sempurna yang disebutnya pertemuan antara candle merah dan candle hijau ya, yang sama-sama searah kuat ke atas. Tapi candle merahnya mungkin nanti ada gambarannya kali ya di sini. Iya. Candle merahnya tuh mungkin bodinya harus kecil. Biasanya kalau sumbunya itu lebih panjang di bawah itu termasuk pelemahan harga menurut saya. Pelemahan di candle merah. Nah candle hijau ya searah juga harus ke atas, sumbunya lebih panjang di atas. Bodinya harus kelihatan kokoh. Tapi jangan terpacu sama body candle ya. Kadang ada candle yang overload. Yang besar itu harus hati-hati. Biasanya itu di setiap posisi munculnya candle itu bisa diartiin penghabisan harga dari candle hijau atau merah. Kalau nemu yang bodinya lebih besar dari harga normalnya nih, kalau menurut saya gitu. Nah, ketika udah nemu nih support sempurna, kita langsung open posisi buy di situ kalau saya. Dan untuk menentukan kayak take profit atau stop loss, pertama kita lihat riwayat belakangnya nih, resistennya ini dekat nggak nih, resisten yang paling dekatnya mana nih? Nah, karena biasanya ketika si market menyentuh resisten di atas harga tertinggi itu, dia belum bisa dipastikan akan lewat atau jebol itu resistennya ibaratnya. Jadi dia turun dulu ke bawah. Nah, kalau teknik saya, ketika dia udah hampir menyentuh, saya tutup dulu. Ketika udah tutup, kita nunggu konfirmasi dulu, dia mau ke atas langsung atau ke bawah dulu, ibaratnya nafas lah ya, istirahat. Ketika dia udah melewati resisten itu, saya langsung open posisi lagi gitu. Iya. Kalau cara saya ya begitu sih, lebih simple kayak gitu aja. Mungkin kalau yang saya tangkap gitu, jadi butuh 2 candle ya. Betul. Satu pasti candle yang besar terlebih dahulu. Kalau yang kecil dulu. Kalau dari candle mau open posisi atas ya, buy. Ya, misalkan harga sedang turun dan kita mau buy gitu. Itu kita nunggu namanya pembalikan harga. Pembalikan harga. Itu nunggu support. Tapi lihat marketnya dulu, karena terkadang ada market yang lagi downtrend atau ke bawah. Itu emang muncul candle-candle hijau. Nah, itu biasanya menjebak sementara. Dia naik sementara, turun lagi. Iya. Nah, itu mungkin harus cari posisi yang benar-benar cocok nih. Bisa pakai gunain nama alatnya tuh mungkin teman-teman di sini tahu ya, grafik ya. Nah, pakai garis trendline biasanya gitu, garisin kalau saya. Jadi untuk jenis-jenis candle itu butuh juga atau tidak gitu? Apa cuma pakai garis trend? Butuh banget sih kalau saya. Butuh banget. Iya, kalau technical analysis di forex ya. Iya. Beda cerita kalau di saham pasti pakai fundamental. Iya. Nah, kalau di forex saya technical analysis itu benar-benar butuh konfirmasi untuk open posisi. Karena kalau kita nggak ngerti kan, yang ada kita ragu-ragu buat open posisi nih. Oh, kapan dia turun nih, kapan dia naik, sampai kapan dia turun dan sampai kapan dia naik. Ya seenggaknya kita tahu kalau kalian tradingnya udah mungkin lama bertahun-tahun, kalian punya insting yang dimana tuh harga market tanpa harus sering banget kita terlalu fokus. Kita udah tahu, oh ini kayaknya habis beberapa jam lagi ke depan bakalan turun nih atau naik. Berarti itu ada instingnya. Makanya itu harus dilatih sih kalau saya. Kadang-kadang gimana ya, kita feelingnya bakal naik, dia turun gitu. Nah ya itu baik lagi di informasi candle. Biasanya kalau kita udah baca candle naik ke atas, dia kan turun tuh. Kita bakal tahu turunnya ini hanya sementara atau cuman nafas atau kapan dia lanjut lagi naik, biasa gitu. Nah, itu disebutnya ada yang namanya stop loss. Oh iya. Kalau udah melewati target loss kalian, mending tutup. Kalau saya gitu. Oh, iya. Tapi kalau belum, diamin aja dulu. Biasanya itu cuman rehat sebentar sih. Market itu nggak mungkin selamanya naik ke atas. Hijau pasti ada posisi di mana candle merah bakal muncul. Meskipun sementara. Dari tadi kita cuma ngebahas tren naik ya. Iya. Tren naik. Tapi kalau untuk ke bawah, saya sukanya forex itu nggak tahu kenapa ya. Kalau di bawah pas dia tren turun itu lebih kuat ya. Lebih kuat dalam artian lebih buy profit saya di tren turun. Oh, tergantung pair-nya juga sih. Iya, pair ya. Iya. Kalau saya begitu, maksudnya gini, di pas lagi penurunan biasanya tuh ada yang namanya juga resisten yang kuat. Sinyal-sinyal ke bawah.
Itu saya demen banget, apalagi kalau marketnya itu ngebentuk pola baru, pola gunung. Pola gunung yang tinggal digarisin trendline aja. Iya. Tinggal open posisi, tektok aja dia ke atas, kita open posisi sell ke bawah. Dia tektok nih sama support yang sebelumnya. Kita open posisi buy. Tapi nggak tahu ya kalau untuk trading yang jangka panjang sebulan kayak gimana. Kalau saya trading per jam atau 4 jam harian tuh kayak gitu tektoknya biasanya. Kalau jangka panjang yang kayak gitu nggak di tradingin. Enggak. Kita cuma nyari yang kuat ya. Iya, yang bearish atau bullish. Jadi kalau rank kayak gitu enggak. Kita tunggu. Iya, biasanya beda kayak sih. Iya. Beda cerita. Kalau saya emang lebih suka kayak gitu kalau trading. Mungkin ya buat Mas sendiri mungkin ada kayak trading plan-nya sendiri. Saya juga begitu sih. Ya, soalnya emang tiap orang pasti punya gaya trading masing-masing gitu. Ya, cara nemuinnya ya kalian harus belajar. Ya. Terus konsisten ya. Baik itu teknikal, fundamental, yang penting belajar dulu. Betul, coba dulu aja. Dan pakai modal kecil yang pasti. Iya. Minim lah, modal aman minim. Ya, malah ada yang bilang pakai demo dulu. Waduh, nah itu boleh ya. Saya lupa kalau ada akun demo di Forex. Iya. Harus sih wajib pakai akun demo. Tapi kalau pas sudah mau terjun ke akun real kan beda ya. Biasanya apa sih namanya tuh? Kalau kita nyoba di akun demo sama akun real kayak ada momen takut gitu, lebih takut di real. Jadi itu trading psikologi ya. Nah iya betul ya, psikologi. Jadi psikologinya beda antara kita pakai yang bohongan gitu akun demo sama uang real gitu. Nah betul. Tapi emang kalau ketika kita pakai akun demo, mending mindset kita anggap kalau itu serius, iya. Dan trading plan-nya juga harus dijaga, jangan asal-asal klik aja. Karena nanti kalau kita terjun ke akun real itu bakalan ngikut. Iya. Jadwal-jadwal kayak gitu, ini pola market. Ya soalnya emang ada bagusnya pakai demo, tapi ada jeleknya juga pakai demo, yaitu pada saat kita sudah nyaman dengan demo gitu. Kebanyakan gitu yang latihan pakai akun demo, begitu mereka pakai akun real itu loss. Iya, itu karena kita balik lagi ke mindset sih ya. Kadang kita akun demo tuh dianggap main-main, padahal itu latihan yang benar-benar nanti ke bawah. Iya. Ketika kita praktek di akun demo, kita udah bagus nih trading plan kita. Nah, tinggal di akun real tuh tinggal paling yang diasat tuh kayak apa sih? Lebih ke arah mental. Nah, karena kalau kita di akun real siap kehilangan ya. Udah siap kehilangan. Jangan mentang-mentang di akun demo kita sering klik-klik, di akun real langsung klik-klik juga, enggak gitu mainnya. Dan di akun demo nggak pakai analisa yang buy, sell, profit. Nah, enak kayak gitu ya. Ternyata gampang ya nyari duit, mikirnya kan gitu. Tapi begitu kita depo di akun real, ya udah hilang. Nah, trauma ada ujung-ujungnya ya. Banyak yang kayak gitu sih sebenarnya. Dan ujung-ujungnya nyalahin market. So sebenarnya market mah sama aja, nggak bedanya. Yang bedanya itu kita yang trading. Karena setiap orang kan punya kepribadian beda-beda ya. Seraka juga beda ya kan. Makanya itu benar-benar harus ada trading plan dari setiap kalian trading. Jangan diubah. Jadi samain sama akun demo sama akun real. Makanya kalau di akun demonya profit, ya kita trading di akun real usahain sama seperti waktu kita trading di akun demo itu. Tapi kalau misalkan loss, ya kita cari strategi lain dulu. Iya betul. Ya seenggaknya masih untung gitu yang lossnya akun demo gitu, bukan akun real. Nah tapi kalau trading plan saya kalau sebulan, sebenarnya ketika kalian nyobain ke akun real itu, pertama rugi itu pasti ada, pasti. Tapi jangan lihat dari harian atau mingguannya, lihat dari per bulan. Jadi dalam sebulan nih kita rugi udah berapa? Ketika untungnya ruginya 20%, tapi untungnya sekitar 70%, berarti masih untung dong. Kan tinggal kurangin aja. Iya. Nah, berarti itu kalian masih untung, nggak rugi sama sekali. Karena trading itu ibarat sama kayak bisnis, jadi ada ruginya. Jadi nggak perlu takut sih, dan pakai modal juga. Jangan asal pakai modal ya. Lebih baik pakai modal yang benar-benar siap gitu. Yang kehilangan, jangan pakai uang modal kayak kebutuhan sehari-hari buat bayar kreditan dan lain-lain itu, aduh ngeri. Apalagi pinjem. Pinjem itu lebih ngeri malah. Iya. Puyeng loh. Iya. Puyeng ngeliatin market, puyeng gimana cara bayarnya. Iya, kayak dikejar-kejar ya. Iya. Yang kalau kita pakai modal ibaratnya nih untuk jangka panjang nggak kepake ibaratnya, dan siap kayak rugi lah ibaratnya.
kita bisa santai gitu, bisa santai ya kan, milih market juga enak, nyantai. Tapi kalau kita kayak minjam itu kita ada kayak dikejar-kejar gitu, kayak harus profit nih hari ini. Hari ini mesti profit berapa dolar. Nah, padahal udah profit 100, aduh target 200, 100 lagi, malah loss. Ya, padahal itu udah profitnya udah lumayan ya kalau menurut saya. Yang penting profit dulu sih menurut saya mah. Kalau masih di awal-awal yang penting profit dulu. Nanti kalau untuk kayak presentasi mau profit berapa itu ya kedepannya bisa ketika kita udah paham. Ibaratnya dasar-dasar trading kayak gimana, basicnya gimana, harus ngapain, trading plan-nya apa nih. Pokoknya harus diatur secara rapi lah.